Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Firlis Falana Alfat. Oke, baiklah. Kali ini kita akan mempelajari pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 5 bab 3 mengenai teks prosedur. Baiklah, sebelum itu aku mau tanya dulu nih, bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan yang baik ya. Oke, lanjut saja. Sebelum kita memulai pembelajaran, aku akan membacakan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, melalui tayangan video ini, peserta didik mampu mendapatkan melalui tayangan video, peserta didik dapat mengidentifikasi teks prosedur dengan baik. Kemudian, yang kedua, melalui kegiatan tanya jawab, peserta didik dapat menjelaskan teks prosedur dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan berkelompok, peserta didik dapat membuat sebuah teks prosedur suatu kegiatan dengan tepat. Oke, baiklah. Kita langsung saja ya belajar mengenai teks prosedur. Nah, teman-teman di sini ada gambar mie instan. Nah, menurut teman-teman nih, gimana sih caranya membuat mie instan? Iya, yang pertama masak airnya terlebih dahulu, kemudian buka mie-nya, kemudian masukkan mie ke dalam air mendidih, kemudian tuangkan bumbunya ke dalam piring atau mangkuk. Ketika sudah 2 menit mie-nya dimasak, kemudian ya mie-nya bisa diangkat, ditaruh di piring, kemudian diaduk dengan bumbunya, kemudian mie siap dihidangkan. Nah, itu adalah contoh dari teks prosedur ya teman-teman. Nah, tentang teks prosedurnya sendiri, apa sih teks prosedur itu? Nah, ini teks prosedur adalah tulisan yang membuat petunjuk secara urut dalam menghasilkan suatu karya. Gitu teman-teman. Jadi teks prosedur itu teks yang membuat petunjuk nih secara urut, 1 apa, 2 apa gitu ya teman-teman. Selanjutnya, kapan sih kita bisa menggunakan teks prosedur itu? Iya, yang pertama itu dalam membuat resep makanan, kayak tadi cara membuat mie instan. Kemudian menjelaskan aturan permainan. Nah, permainan juga itu ada aturannya. Ya, jadi misalkan permainan bermain bola, yang pertama harus apa, yang kedua harus apa. Nah, yang selanjutnya membuat panduan eksperimen sains. Nah, itu juga memerlukan teks prosedur yang secara berurutan. Kemudian memberikan arah atau panduan. Nah, itu juga harus menggunakan teks prosedur agar arah atau panduannya itu berurut jelas. Nah, yang selanjutnya yaitu ada urutan teks prosedur. Ada apa aja sih urutannya? Nah, yang pertama ada judul, yang kedua ada alat dan bahan, yang ketiga ada langkah-langkah pembuatan, dan yang keempat ada tip atau kesimpulan. Nah, yang selanjutnya kan tadi ada urutan cara membuat teks prosedur. Nah, yang pertama tadi ada judul. Nah, kita bisa menuliskan judul yang membuat pembaca ini memahami apa kreasi atau penjelasan yang kamu buat. Misalkan, cara memasak mie instan. Nah, itu kan kalimat yang mudah dipahami oleh pembaca. Nah, kemudian alat dan bahan. Tuliskan semua alat dan bahan yang dibutuhkan. Tambahkan keterangan jumlah atau ukuran agar lebih jelas bagi pembaca. Nah, itu alat dan bahannya misalkan tadi memasak mie instan menggunakan air. Nah, airnya itu ukurannya semana? Apakah 200 ml, apakah 100 ml, apakah 250 ml, seperti itu. Nah, yang selanjutnya langkah pembuatan. Tuliskan langkah-langkah pembuatan secara berurut. Gunakan kata kerja sebagai awal kalimat. Misalkan kayak tadi tuangkan, masukkan. Nah, itu adalah contoh kata kerja di awal agar contohnya seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada penutup atau kesimpulan. Tuliskan tip untuk mempermudah cara pengerjaan ataupun hal-hal penting lainnya yang harus diperhatikan pembaca. Misalkan masak mie 2 hingga 5 menit agar mie dapat matang
dengan sempurna. Kemudian atau contohnya lagi, tuangkan bumbu atau topping di atas mie yang sudah matang, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada tujuan penulisan teks prosedur, yaitu tujuannya untuk memberi panduan kepada pembaca untuk menghasilkan karya sesuai yang diinginkan. Nah, yang selanjutnya ada ciri-ciri teks prosedur. Apa aja sih ciri-cirinya? Ya, yang pertama ada membuat alat dan bahan yang diperlukan. Kemudian ada memuat tahapan kegiatan yang berurut. Yang ketiga ada menggunakan kalimat perintah yang jelas. Dan yang selanjutnya menggunakan kata kerja yang aktif. Nah, yang selanjutnya langkah-langkah dari pembuatan teks prosedur. Langkahnya ini menjelaskan tentang tahapan yang harus dilakukan sesuai dengan tujuan dari teks prosedur. Susunannya harus berurutan, logis, sistematis, dan mudah dipahami oleh pembacanya. Selanjutnya ada jenis-jenis teks prosedur. Jenisnya itu ada 3. Yang pertama ada teks prosedur sederhana, yang kedua ada teks prosedur kompleks, dan yang ketiga ada teks prosedur protokol. Nah, gimana sih contoh teks prosedur? Nah, ini contohnya. Cara membuat jus buah dengan menggunakan blender contohnya. Nah, alat dan bahannya nih, contohnya potongan buah, air, es batu, kemudian ada blender. Cara membuatnya nih harus jelas, harus berurutan. Pertama, siapkan potongan buah dan air dan es batu. Yang kedua, siapkan blender dengan kabel sudah disambung ke panel listrik. Nah, yang ketiga, masukkan potongan buah, air, dan es batu ke dalam blender. Nah, yang kemudian ada tutup blender dengan baik dan nyalakan tombol pemutar. Kemudian tunggu sekitar 1 menit hingga buah menjadi halus. Matikan blender, sajikan buah dalam gelas. Mudah bukan? Jus akan terasa lebih enak jika diminum dalam keadaan dingin dan segar. Nah, itu termasuk dalam tips. Baiklah, mungkin itu saja yang kita pelajari hari ini dalam video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.